pelajaran terbaik yang dapat kita peroleh gitu dari PHPU kemarin tuh, baik untuk KPU atau masyarakat? Bicara soal sengketa pemilu, ya 2024 jauh lebih banyak nih. Mereka lebih memahami tentang regulasi dan aturan. Inilah sebuah proses demokrasi. Anda sengketa, itu bagian dari proses. Untuk mencari keadilan, kita harus lihat dulu data, fakta, sehingga kita tidak salah dalam beropini. Yang penting lagi rahasiakan dong siapa yang dipilih, ini penting. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode hari ini, podcast KPU RI bersama saya yang akan jadi host hari ini, Reni. Dan hari ini kita punya tamu spesial yang sudah berkenan mampir ke studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Hari yang cerah banget, mudah-mudahan teman pemilih dimanapun berada juga semuanya merasa happy karena obrolan hari ini bakal seru banget dan juga bakal berguna banget untuk nambah knowledge kita tentang pemilu, khususnya buat menyambut Pilkada serentak tahun 2024 yang nanti akan digelar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 nanti. Siapa sih tamu spesial kita yang sudah nyempetin untuk mampir di studio podcast hari ini? Yuk kita sambut yuk, beliau sudah ada di sini bersama kita. Beliau adalah Profesor Dr. Suni Umul Firdaus SHMH. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali Prof sudah berkenan mampir ke studio KPU RI. Teman pemilih, Prof Suni ya, kita biasa panggil Prof Suni ya. Boleh. Prof Suni adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Negeri 11 Maret dan beliau juga Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPPM UNS. Betul sekali. Aduh, seneng banget Prof sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Oke, saya juga seneng banget nih seneng banget. KPU RI. Iya. Bertemu dengan teman pemilih. Iya, teman pemilih semua pasti juga senang siapa yang sudah pernah ketemu dengan Prof Suni sebelumnya di tayangan-tayangan podcast manapun atau di kanal apapun. Nah, kali ini beliau hadir di studio podcast KPU RI untuk kita ngobrol bareng tentang pemilu yang kemarin sudah kita laksanakan ya, Prof. Iya. Di tahun 2024 ini juga. Prof, sebelum kita ngobrolin tentang pemilu, dibagi dong Prof aktivitasnya akhir-akhir ini di kampus, apa aja nih yang seru Prof? Kalau cerita yang seru banyak ya. Kalau bicara dengan para mahasiswa, mereka para kaum muda ya, ini aktivitas yang saat ini dijalankan di kampus. Ini di masa-masa menunggu yudisium. Oh, ya, baik. Kita dalam proses mengevaluasi hasil UAS. Nah, ini mereka pada sebenarnya ya bisa dikatakan libur sih sambil menunggu yudisium. Kemudian aktivitasnya kemarin di pemberangkatan KKN di seluruh wilayah. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang menyempatkan diri untuk menjalankan hobinya. Ada satu mahasiswa kita yang sedang melakukan ekspedisi atap langit di Maluku. Apa itu Prof? Mereka naik gunung, kemudian melakukan penelitian di masyarakat adat dan nanti mereka akan membawa hasil penelitian itu diharapkan nanti bisa memberikan kontribusi pada masyarakat adat bagaimana supaya mereka bisa menjalankan eksistensinya sebagai masyarakat adat dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Wow, itu luar biasa sekali ya. Progresif sekali ya pemikiran mahasiswa-mahasiswa sekarang ya Prof ya. Luar biasa, mereka sangat kreatif, inovatif dan kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Masa sih? Kadang-kadang suka dibikin kaget atau surprise gitu ya Prof? Iya. Wah. Sepertinya dinamis banget ya Prof ya kehidupan di kampus ya. Iya, sangat. Dan kayaknya itu yang membuat maksudnya orang-orang yang memilih profesi sebagai akademisi seperti Prof Suni juga jadinya kayak setiap hari kayak merasa selalu ada hal-hal baru yang ditemui
temui gitu ya? Ya, Prof, ya? itu membuat kita tuh dinamis juga. Kemudian ya kadang-kadang kalau ada sedikit tantangan atau apa membuat adrenalin kita jadi Masa sih? Masa sih tertantang gitu. bisa gitu juga Iya, ya? karena kalau kita bicara ekspedisi itu kan antara tantangan, harapan, menyalurkan keinginan, tapi juga penuh risiko kan. Pasti, Iya. iya. Nah, risiko itu yang membuat kita selalu berpikir bagaimana supaya risiko itu dilimitasi, supaya tidak terjadi risiko-risiko yang mungkin bisa mengenai kita semuanya. Ya pasti ya, pasti pihak kampus atau para dosen pendamping pembimbing juga pasti juga memikirkan segenap antisipasinya ya Prof ya. Iya betul. Dan yang menarik ya Prof, tadi sekilas ada kalimat Prof yang ngomong melepas mahasiswa KKN. Iya. Dan Prof ini untuk kita ingat bareng, saya sebagai generasi 90-an juga itu bahkan jauh sebelum saya itu kayak orang tua saya itu generasi berapa ya sebelum baby boomers itu apa Iya. Prof itu mereka pun sudah KKN. Benar. Dan ternyata aktivitas KKN ini masih berlangsung juga nih sampai sekarang. Iya, KKN itu kalau menurut pendapat saya pribadi ya, salah satu kegiatan yang paling menyenangkan selama kuliah. Masa sih Itu Prof? kalau menurut saya ya. Iya ya, masa. Artinya kita kan akan masuk pada kondisi existing di lapangan, kemudian kita melihat kondisi yang ada di lapangan seperti apa, kita mencoba untuk menerapkan ilmu yang kita dapat di sana. Iya. Nah itu kadang-kadang relate, kadang-kadang enggak kan Iya. gitu. Iya. Jadi itu menurut saya paling kegiatan paling menarik bagi mahasiswa itu adalah KKN. Iya. Nah, namun sempat ada satu fase di mana KKN itu tidak ada. Kayaknya Jadi mungkin gitu ya. Ada pernah, tadi nggak tahu mungkin generasinya siapa itu nggak ada KKN. Tapi kembali lagi sekarang ya Prof. Sekarang ya. ada KKN dan menurut saya itu memang harus sih. Kalau menurut saya, karena memang asik sih. Betul asik ya Prof. Dan lagi banyak banget cerita kalau di kampus saya dulu banyak banget cerita yang dapet jodohnya tuh di KKN Iya. gitu ya. Itu salah satunya gitu. Dan iya ingat banget ada beberapa generasi mahasiswa yang kayaknya sempat KKN itu sebuah opsi aja ya. Iya. Prof ya Nggak wajib. Bahkan sempat nggak ada di kurikulum, nggak ada nggak ada SKS-nya, sehingga itu saya agak lupa generasi berapa, tapi cukup lama juga. Oh cukup lama ya. Iya, jadi waktu itu. mereka nggak tahu rasanya KKN seperti apa. Mungkin ditempatkan di tempat terpencil, nyari air susah, nggak mandi berhari-hari. Betul. Bahkan di tahun 90-an pun masih ada yang sempat ngalamin dapat DC yang seperti itu. Iya. Gitu. Aduh seneng banget sih ngomong KKN. Iya, ngomong kayak seneng banget. Dan saya kebetulan itu kan dosen pembimbing KKN itu dapatnya selalu di luar Jawa. Oh gitu. Iya, Selama ini Prof. selama ini. Kayak di mana? Mulai dari desa di namanya Bunguintende. Bunguintende Daerah? itu daerah Morowali. Oh, Kita masih wow, naik kapal Sulawesi. 2 jam dari itu ya. Itu suatu pulau yang mungkin nggak begitu besar, penduduknya sedikit, dan itu ada hanya satu sekolah SD aja. Sekolah SD itu pun ya karena memang muridnya sedikit, karena penduduknya sedikit ya aktivitasnya mungkin ya tidak sedinamis dengan kota-kota besar. Iya. Kalau mau beli apa-apa ada 1 minggu sekali itu ada kapal datang ke situ jualan kebutuhan sehari-hari. Itu waktu Iya. itu ya. Masih lagi saya ke NTT di NTT. Bajawa, masih jauh lagi. Masih jalan berapa jam dari Bajawa. Bajawa sudah jauh, ini masih jauh lagi. Ya, itu tapi itulah yang menarik. Prof tunggu sebentar. Berarti maksudnya Prof sebagai pendamping KKN. Namanya Dosen. dosen pembimbing KKN. Jadi kita lihatnya cuma datang ke sana Iya. di pertengahan. Di pertengahan. Pertengahan. Berarti kan itu mahasiswa-mahasiswinya Prof di UNS kan? Iya, Sekarang itu KKN bisa keluar pulau Prof. sudah sejak dulu. Bahkan di luar negeri. Oh. Sekarang itu bisa keluar Kampusku negeri. kenapa? Jadi kami dulu kalau anak 90-an ya Prof itu ya hanya di daerah di sekitar Di kampusnya sekitar itu, iya. Enggak, itu bahkan Enggak. KKN yang sekarang ini ada KKN mandiri ya. Oh, iya. Mandiri, mereka mencari tempat sendiri, mencari lokasi sendiri, mencari teman sendiri, mencari dana sendiri untuk mereka melakukan pengabdian di lokasi itu. Oh iya, saya pernah dengar itu. Tapi luar biasa sekali, tidak terbatas hanya di daerah di sekitar. Bahkan ya? sekarang di luar negeri, perbatasan Indonesia Malaysia itu ada, kemudian di banyak lah. Apalagi sekarang ada MBKM ya, ada MBKM itu
juga memungkinkan mahasiswa itu magang di seluruh tempat di wilayah Indonesia. Wow, iya untuk magang bisa banyak opsinya ya, Prof, Iya, ya. tapi kalau KKN beda ya, Kan memang beda. Memang sudah ditentukan ya. Iya, iya. Oh wow, berarti bisa di luar pulau, bisa di luar negeri juga. Dan untuk saya yang anaknya belum kuliah jadi deg-degan. Siap deg-degan mental. ya? Deg-degan gak sih Prof gitu kalau anaknya gitu ya nggak sih? Jauh nggak ya? Kalau Prof nggak ya? Udah terbiasa sih. Iya, karena kita tahu sebenarnya di dunia pendidikan itu seperti apa. Memang anak harus begitu. Dia harus siap menghadapi segala hal. Karena dia akan hidup tidak di zaman kita. Itu sungguh kalimat yang menyemangati ya. Tuh orang tua yang masih posesif. Ngomong sama diri sendiri Prof maksudnya. Ya Prof seneng banget, ini baru awal aja kita ngobrolin KKN, ngobrolin teman-teman mahasiswa, itu udah seru banget. Nah sekarang nih Prof, kita sekarang sudah berada di bisa dibilang tahapan awal untuk Pilkada serentak 2024. Jadi kalau teman pemilih juga ingat, di tahun 2024 ini kita akan mengikuti atau akan ada 2 kali pemilihan. Yang pertama tuh pemilu atau pemilihan umum, kemarin itu sudah dilaksanakan 14 Februari 2024. Itu untuk memilih 5 hal: presiden, wakil presiden, DPD RI, DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, kita akan melakukan lagi pemilihan kepala daerah atau pilkada, Prof. Itu nanti di hari Rabu 27 November 2024. Itu untuk memilih kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur, gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, karena kemarin kita sudah ngelewatin pemilunya sendiri ya, Prof, sudah diumumkan hasilnya. Dan bahkan sudah ada proses perselisihan hasil pemilu juga. Prof minta pendapatnya doang kemarin tuh dari kacamata Prof sebagai seorang akademisi yang juga memang pengamat atau peneliti, sekaligus juga kepala pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional. Menurut Prof gimana sih pemilu 2024 kemarin, Prof? Iya, setiap pemilu selalu menarik. Setiap pemilu menarik, kemudian setiap pemilu selalu ada sebuah dinamika yang berbeda-beda ya. Tetapi sebuah catatan yang mungkin kita lihat dari pemilu tahun 2024 kemarin, yang pertama kita melihat ada peningkatan partisipasi pemilih. Nah ini menarik. Karena waktu itu kan sudah diprediksi banyak generasi muda yang akan menjadi pemilih. Nah di situ kemudian kita melihat apa yang sudah dirilis oleh KPU, bahkan beberapa KPU provinsi, kabupaten, kota, di situ ada satu peningkatan partisipasi pemilih. Nah, dengan meningkatnya partisipasi pemilih sebenarnya itu menunjukkan bagaimana sebenarnya antusiasme dari masyarakat ini terhadap kegiatan atau dari pelaksanaan pemilihan umum ini sendiri. Sehingga ada sebenarnya kita melihat kepercayaan terhadap sebuah proses demokrasi. Itu yang pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah terkait dengan penggunaan teknologi ya. Jadi penggunaan teknologi dalam pemilu, terlepas itu ada beberapa peristiwa ya terkait dengan banyaknya aplikasi Sipol, Sirekap dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ada penggunaan teknologi dalam pemilu yang dari tahun-tahun sebelumnya mungkin belum semasif dan sebagus itu. Kemudian terkait dengan kualitas pelaksanaan dan logistik. Nah, ini kita bicara dari catatan ini secara umum distribusi logistik. Ini kan bicara secara umum ya, tidak kasuistis ya itu. Menurut catatan kita berjalan baik sih distribusi logistiknya. Kemudian terkait dengan pengawasan, penegakan hukum. Bawaslu juga memiliki SDM yang menurut catatan kita agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau pemilu sebelumnya, atau mungkin karena kelembaganya sudah siap, kemudian SDM-nya juga sudah mulai berkompeten, sehingga terkait dengan pelaksanaan penegakan dan pengawasan sudah mulai berbeda. Dulu tidak ada pengawas di masing-masing TPS. Sekarang sudah ada pengawas di masing-masing TPS.
Dulu saya membayangkan bagaimana pengawasan itu dilakukan oleh pengawas di tingkat kelurahan. Mereka harus berjalan di seluruh TPS yang ada di kelurahan yang bersangkutan. Sekarang kan enggak. Artinya sebenarnya itu menunjukkan bahwa pengawasan itu sudah dilaksanakan secara komprehensif. Dan tentu saja catatan di sana sini kalau kemudian ada peristiwa dan lain sebagainya itu sisi lain ya. Tetapi secara kelembagaan, secara pengawasan dan penegakan hukumnya menurut saya catatannya jauh lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, catatan selanjutnya terkait dengan sengketa nih. Nah, bicara soal sengketa pemilu, ya 2024 jauh lebih banyak nih. Iya nih, Prof. Ternyata yang terregister dan disidangkan itu meningkat jumlahnya dibanding pemilu sebelumnya, Prof. Nah, kita harus lakukan sebuah research nih. Kenapa meningkat? Meningkat itu bisa jadi apakah kecurangannya lebih banyak, pelanggarannya lebih banyak, atau mereka lebih memahami tentang regulasi dan aturan sehingga kemudian ada hal-hal yang menurut mereka itu merugikan, mencederai hak-hak mereka. Mereka kemudian mengajukan permohonan sengketa itu tadi. Jadi apakah dengan meningkatnya sengketa itu menunjukkan kualitas pemilu lebih rendah? Itu tidak bisa dikatakan demikian. Nggak bisa begitu ya, Prof? Nggak bisa begitu, karena kita melihat yang lain-lain semuanya kan meningkat ya. Lebih baik lah menurut saya. Mulai dari partisipasi, penggunaan teknologi, kemudian yang satu lagi tadi bicara soal pengawasan, penegakan, yaitu menurut kita kelembaganya sudah ditata sedemikian rupa dengan SDM yang cukup banyak, berbagai macam kegiatan dilakukan masing-masing tahapan ya, mulai sosialisasi, antisipasi, itu sudah di-create sedemikian rupa. Kenapa sengketanya meningkat? Kita juga harus lihat juga sengketa meningkat berapa tadi 200? Kalau secara angka itu kalau tahun ini 2024 itu 299. Pemilu sebelumnya itu 262. Iya, 262. Tapi kita juga harus lihat juga berapa ya dismisal. Ya kan? Nah, ini kan dismisal itu adalah, ini kita bicara PHPU itu kan perselesaian hasil pemilu di MK ya. Kita bicaranya kan di MK. Tidak yang ada di sengketa proses yang ada di Bawaslu ya. Sementara ini kita bicara itu kita juga lihat yang dismisal berapa. Dismisal itu artinya kan sebuah perkara yang dinyatakan tidak layak untuk disidangkan. Itu betul. Angkanya juga cukup tinggi yang dismisal. Oh gitu. Iya betul. Itu menarik ya, Prof. Ternyata bahwa dengan banyaknya perkara yang disidangkan tidak berarti itu menunjukkan kualitas pelaksanaan pemilunya menjadi turun ya, Prof ya. Ya, itu fakta yang patut diketahui juga nih oleh teman pemilu, oleh masyarakat juga. Kira-kira kalau menurut dari pandangan atau studi atau juga dari Prof sendiri itu kira-kira itu lebih berat yang mana, Prof? Apakah memang masyarakat atau ibaratnya apa ya, peserta pemilu itu jadi sebenarnya lebih udah makin maju lagi nih, teredukasi, makin tahu apa hak-hak dan juga apa yang harus diperjuangkan sehingga lebih banyak nih yang mengadukan. Apakah memang seperti itu, Prof? Memang. Iya, kalau mungkin kita kan harus melakukan research dulu ya. Kita harus penelitian, kita tidak boleh menyampaikan sesuatu hal tanpa kita melakukan penelitian. Tapi lebih kita menyatakan bahwa itu faktor-faktornya ada beberapa yang perlu kita ungkapkan. Mengapa mereka itu mengajukan permohonan ke MK terkait dengan sengketa ini ya. Jadi kita lihat. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat berapa jumlah, tadi saya sudah sampaikan bahwa MK itu tidak serta-merta yang diajukan permohonannya kan disidangkan. Ada yang dismisal tadi. Betul. Mungkin kaitannya dengan legal standing, kemudian mereka tidak punya kewenangan untuk mengajukan permohonan, itu kan bisa dinyatakan tidak bisa disidangkan kan. Betul. Begitu. Dan faktor yang lain justru saya kok melihat dari sisi positif, mereka paham betul apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban mereka, dan mereka tahu membawa kemana ini persoalan mereka. Mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi, walaupun mungkin untuk menghitung kalkulasinya apakah nanti ini akan bersidang atau stop tidak disidangkan. Iya betul. Ini saya lebih ke arah berpikir soal pembelajaran, edukasi dan lain sebagainya berjalan lah. Iya. Gitu.
kalau Prof menyinggung edukasi, bukankah itu sangat membanggakan? Inti dari demokrasi sendiri kan adalah bergerak untuk lebih belajar dan juga lebih tahu hak-hak dan kewajibannya dalam tata pemerintahan dan tata negara ini ya Prof ya. Jadi menyenangkan sekali semua pihak ternyata semakin tahu bagaimana mengambil perannya dalam kehidupan demokrasi ini ya. Iya, betul sekali. Iya, bukankah itu jadi intinya sendiri dari negara demokrasi itu ya Prof ya? Betul. Dan sekarang kan kalau kita ngelihat apa ya, orang mau belajar kan mudah banget ya. Apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita ketahui itu ada di genggaman melalui handphone, melalui banyak hal lah. Nggak seperti dulu sebelum zaman ada internet itu kita kan akan mengandalkan pada buku, textbook, dan itu pun nyarinya belum tentu mudah. Nah sekarang kita mau lihat e-book bertebaran di mana-mana. Betul. Kapanpun, dimanapun kita bisa mengetahui kalau ingin mencari apa yang saat ini sedang terjadi. Betul. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi kalau kita lihat dari sisi positifnya, walaupun ada beberapa sisi negatif dari penggunaan teknologi. Iya, ada beragam sisi, tapi ternyata sisi positifnya ternyata jauh sangat terlihat ya, Prof ya, sangat bisa dinikmati dan juga dilihat gitu. Nah, teman pemilih, masih seru banget nanti obrolan kita bersama Prof Suni, dan kita masih akan mendengar pendapat-pendapat beliau tentang pelaksanaan pemilu dan juga nanti persiapan untuk Pilkada 2024. Teman pilih jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih di podcast KPU RI bersama saya Reni dan juga bersama tamu spesial kita, Prof Suni. Dan kembali lagi saya ingin perkenalkan kepada teman pemilih, Profesor Dr. Suni Umul Firdaus, SHMH. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta. Dan juga beliau kebetulan juga Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM UNS. Prof, terima kasih loh masih bersama kami ya. Sama-sama, senang bertemu dengan teman pemilih. Senang banget loh, Prof. Vibe-nya itu happy gitu. Ini mahasiswanya Prof ini pasti semuanya nih pada happy ya tiap jamnya Prof ngajar ya. Iya, bisa happy, bisa deg-degan. Nanti lulus enggak? Insya Allah semua lulus ya Prof. Iya, generasi sekarang cerdas-cerdas. Iya. Senang banget kayaknya. Ya karena ada ini banyak artificial intelligence ya yang dia pakai. Thank God to the technology ya Prof. Ya, teman pemilih, tadi kita sudah satu segmen tuh bersama Prof Suni. Kita ngobrolin tentang bagaimana kita melewati atau menjalani pemilu serentak 2024 kemarin, 14 Februari 2024 sampai ke tahapan di perselisihan hasil pemilu. Kita biasa orang-orang penyelenggara pemilu itu nyebutnya PHPU gitu. Kalau teman pemilih kan familiarnya sama PHP ya kan. Itu Prof katanya pemberi harapan palsu Prof katanya. Iya, suka di ghosting ya. Tahu aja Prof. Parah ini, ayo siapa yang tukang ghosting? Siapa yang korban? Ayo tulis komentar di sini. Kasian banget itu. Hari gini ya. Hari gini loh, ayo dong. Nah Prof, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana bertambahnya angka atau jumlah perkara yang disengketakan di perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Dan tadi juga pendapat Prof Suni sendiri ternyata menyebutkan bukan berarti dengan meningkatnya jumlah perkara yang disengketakan terus itu langsung berbanding lurus dengan turunnya kualitas demokrasi, bukan. Bisa saja terjadi sebaliknya, tergantung. Tadi ada beberapa faktor-faktor ya yang disebutkan sama Prof Suni juga. Nah Prof, kalau melihat dari PHP yang sudah berjalan dan sekarang sudah ada putusannya, ada beberapa titik yang harus pemungutan suara ulang, ada yang harus penghitungan ulang suara-suara sesuai jadwal yang sudah diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga sudah diumumkan oleh KPU juga. Menurut pandangan Prof sendiri, kira-kira apa ya pelajaran terbaik yang dapat kita peroleh gitu dari PHPU kemarin, untuk baik untuk KPU atau masyarakat? Ya, kalau kita bicara soal pelajaran ya, berarti kita akan bicara soal bagaimana pemilu itu diselenggarakan. Yang pertama kita bicara soal tahapan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bicara soal bagaimana tahapan itu diselenggarakan. Apa yang menjadi payung hukum dari masing-masing tahapan itu.
Nah, kita sampai pada endingnya, yaitu pemungutan suara, kemudian penetapan hasil, kemudian ada sengketa, kan itu. Maka pelajaran yang perlu kita mungkin bisa kita dalami bersama bahwa inilah sebuah proses demokrasi, bahwa tahapan proses itu bisa diprediksi atau bisa kita siapkan, tetapi hasil unpredictable. Kita nggak bisa memprediksi. Pasti yang menang si A, si B. Itulah demokrasi ya. Tapi proses itu harus bisa diprediksi, harus bisa dilihat. Tapi hasil enggak. Nah, sampai pada posisi hasil ini, maka kalau kemudian ada yang merasa di tahapan itu tidak sesuai dengan rule of the game, tidak sesuai dengan aturan main, atau terprediksi ada sebuah kecurangan, atau mungkin kesalahan pada pelaksanaan teknis, ada sebuah kanal yang disediakan oleh negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi justru kita melihat bahwa ini loh negara hadir. Kalau ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau saya bicara pemilu ini, memang kita bicara demokrasi, namun semuanya itu harus bersandar pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu didesain sedemikian rupa, harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Setelah itu selesai, dinyatakan clear peraturan itu sebagai hukum positif yang harus kita ikuti. Itu yang pertama, pelajarannya itu. Jadi setiap elemen yang dia terlibat dalam pemilu, dia harus paham rule of the game itu, atau aturan itu dia harus paham. Jadi kalau kemudian ada sengketa, itu bagian dari proses untuk mencari keadilan, untuk bagaimana peraturan itu yang sudah disiapkan itu ditegakkan. Itu pelajarannya seperti itu. Betul. Menang kalah itu bagian dari sebuah hasil, ya, atau bagian dari sebuah proses demokrasi. Tapi proses ini harus berjalan sesuai dengan aturan. Siapapun bisa menang, otomatis siapapun bisa juga kalah. Siapapun bisa jadi, kemudian siapapun juga bisa tidak jadi. Namun untuk dikatakan dia jadi, itu harus legitimate. Dia harus sesuai dengan jadi sebagai wakil rakyat, dia harus legitimate. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka muncullah kalau ada yang nggak sesuai, ya harus diproses atau dia bisa mencari keadilan lewat Mahkamah Konstitusi. Betul. Yang pertama. Cuman ada beberapa hal yang mungkin sebagai catatan ya bagi kedua belah pihak ini. Ini kan yang dimohonkan itu kan KPU ya. KPU, kemudian yang memohon itu adalah para pihak yang merasa bahwa dia dirugikan sehingga dia tidak jadi. Maka ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau KPU juga merasa benar, ini juga merasa benar, maka persiapan dokumen dan bukti, nah ini menjadi salah satu bagian yang sangat-sangat penting dalam proses sengketa ini. Dokumen, bukti, kemudian kalau semuanya sudah disiapkan, lengkap seluruh data, seluruh dokumen ini, kalau kita bicara di KPU itu ya formulir C1 atau rekapitulasi suara, atau apa itu kan banyak ya, kemudian juga daftar pemilih tetap, atau DPS DPT-nya itu harus disiapkan kalau nanti kita bersidang, dan itu sudah kejadian kemarin ya. Kemudian mungkin lebih ke depannya lagi ini KPU dan juga segenap jajarannya itu pelatihan, pembekalan. Sudah sering sih ya dilakukan sebenarnya, terus menerus tanpa henti, bahkan harinya habis ya untuk pelatihan sama pembekalan. Nggak ada hari lagi ya. Tetapi sekali lagi tidak ada yang perfect ya, tidak ada yang sempurna. Tapi itu upaya itu terus menerus dilakukan. Karena kalau kita bicara soal undang-undang, bicara peraturan, kadang-kadang satu orang saja menafsirkan sebuah peraturan perundang-undangan bisa berbeda. Sama-sama penyelenggara bisa berbeda, apalagi sama pengawas. Apalagi sama peserta pemilu kan, ini bisa satu norma saja bisa diartikan macam-macam. Maka diperlukan koordinasi dengan para pihak terkait di masing-masing tahapan itu, bagaimana supaya mereka mempunyai satu persamaan persepsi untuk menafsirkan sebuah regulasi ini.
ini tafsirannya begini nih. Iya. Nah, itu harus ada koordinasi. Ini sebuah catatan aja ya, untuk memahamkan atau untuk memahami dari sebuah proses pemilu itu sendiri. Kemudian kalau kita sudah masuk ke sengketa ya, sengketa di Mahkamah Konstitusi ini, Iya. tentu saja persiapan saksi, Iya. persiapan ahli, ini juga menjadi barang yang penting selain dokumen tadi. Dokumen clear, tetapi kan kita juga harus punya saksi karena terkait dengan mungkin perbedaan penafsiran, Iya. perbedaan penghitungan, Iya. ada ahli yang dihadirkan. Kemudian ya tentu saja semua sudah selesai, berarti kita tinggal bicara evaluasinya seperti apa. Dan itu akan membuat nanti di pemilu ke depan, mungkin juga persiapan pilkada dengan Iya. melihat pemilu kemarin, kita evaluasi mana yang mestinya lebih ditingkatkan, itu akan sedikit banyak kita persiapkan pilkada itu dengan matang, lebih matang lagi. Iya. Setiap tahapannya juga jadi disiapkan lebih matang dan lebih siap lagi ya, Iya. Prof ya. Dari progresnya, kemudian dari keadministrasiannya juga ya, Prof ya. Iya. Semua hal bisa menjadi alat bukti ketika kita bicara tentang tahapan penyelenggaraan pemilu ya. Betul. Baik. Teman pemilih, berarti kalau dari pendapat yang disampaikan sama Prof Suni, lesson learn yang paling tepat bisa disampaikan untuk kita semua, tidak hanya penyelenggara tapi juga masyarakat Indonesia, ya belajar bersama dari proses tahapan yang berlangsung ya, Betul sekali. Prof ya. Dan kembali terima kasih kepada teknologi, banyak hal yang sekarang sudah digunakan, menggunakan kemajuan teknologi, seperti misalnya dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi pun semua disiarkan secara langsung, masyarakat bisa ikut mengikuti Betul. minute by minute persidangan, tahapan demi tahapan, progresnya gimana, kita bisa itu tadi Prof sama-sama belajar ya Prof ya, Betul. gitu. Di Fakultas Hukum UNS itu kan ada video conference yang kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Oh ya? Jadi sidang itu dibuka terus. Oh gitu. Iya, jadi para mahasiswa, saya kebetulan mengajar peradilan konstitusi, itu ya mereka saya minta selama Proses PHPU persidangan kemarin mereka ikut terus. Iya, ada di ruang sidang itu, Oh, di video gitu. conference. Mengikuti terus. Iya, saya cuma saya minta mereka untuk menganalisis. Ini gimana nih argumentasi pemohon? Bagaimana KPU-nya menjawab? iya. Kemudian telah ada putusan, Iya. putusannya kan bisa langsung di-download saat itu juga. Betul. Jadi kan Mahkamah Konstitusi mempunyai suatu teknologi terhadap putusan itu, sehingga kalaupun toh salah pasti akan segera kelihatan kan ya, karena langsung terbaca dan bisa di-download, kita bisa menganalisis apa yang menjadi argumentasi hakim, apa yang menjadi argumentasi pemohon dan termohon. Iya. Itu sebenarnya buat sebagai mantan mahasiswa hukum, sebenarnya proses persidangan itu adalah ilmu luar biasa yang bisa diperoleh hanya ketika pada masa penyelenggaraan pemilu ya Prof ya. Betul. Mahasiswa-mahasiswa hukum yang terutama nanti kelak di masa depan itu mau berprofesi hukum juga, ini kayak pelajaran mahal tapi gratis gitu ya Prof ya. Bisa melihat gitu, terus Betul. seperti pelaku-pelakunya sendiri, baik itu hakim di MK, kemudian juga para kuasa hukum, semuanya juga orang-orang di kaliber atas juga. Jadi kita kayak dapat pelajaran gratis gitu. Oh gitu caranya beracara. Iya, gitu. kalau kita menyebutkan itulah laboratorium hukum. Sesungguhnya itu seperti itu. Kalau Well kita said, mungkin di Prof. bidang eksakta ya kita ke lab, kemudian kita pakai mikroskop atau mungkin ya menguji klinis apa. Ya kalau fakultas hukum ya itu labnya di video conference, Iya. khusus yang ngambil HTN, peradilan konstitusi, perundang-undangan dan lain sebagainya. Betul. Dia harus masuk di ruang video conference itu untuk menyaksikan. 5 tahun sekali loh ini. Iya. nggak ada lagi nih, Iya. kecuali nanti pilkada ya. Betul. Nanti baru dapat lagi, mungkin kalau nggak pilkada ya nanti pemilu berikutnya lagi, kalau yang kalau pilpres misalkan ya Prof ya Iya, gitu. udah lulus. Udah lulus. Udah memikirkan mencari nafkah gitu. Jadi udah mungkin nggak sempet lihat lagi ya. Kan kuliah 4 tahun Beruntung. ya, Betul, yang betul. 4 tahun. Ini Iya. kan pemilunya 5 tahun sekali. Ini berarti keberuntungan bagi teman-teman mahasiswa yang masih saat ini masih lagi pada kuliah nih Iya. gitu. Jadi ini sebuah keberuntungan zaman gitu ya Prof. Betul. Nanti ya. Menarik sekali ya teman pemilih ya mendengarkan bagaimana Prof Sudi memberikan pendapat-pendapatnya dan juga pandangannya tentang khususnya PHPU yang kemarin berjalan ya. Prof, kalau kita mau melangkah lagi dari PHPU di tahapan sekarang ini kan bahasanya itu irisan tahapan Prof. Betul. Pemilu 2024-nya itu masih proses penyelesaian, hampir selesai, hampir purna tahapannya. Nah, ini sudah dimulai nih tahapan untuk pilkada 2024.
Menurut Prof ada efeknya nggak ya dengan hasil dari pemilu kemarin atau suasana dari PHPU kemarin menuju ke pilkada itu akan mempengaruhi masyarakat nggak sih Prof? Pastilah, kalau Gitu. menurut pendapat saya pastilah, karena hiruk pikuk pemilu itu kan memiliki dinamika tersendiri. Artinya bahwa semua masyarakat dari semua lapisan masyarakat kan membicarakan pemilu itu. Bagi mereka yang apalagi kan kita modelnya kan sistemnya one man one vote ya, satu orang mempunyai satu hak suara tanpa melihat mereka dari kalangan mana. Jadi semuanya pasti membicarakan. Nah, pembicaraan itu bisa berujung pada sebuah opini ya, opini terkait pemilu kemarin. Apa dampaknya pada pilkada 2024? Ya, kalau kita lihat dampaknya, tentu saja ini apa ya, kalau kita bisa bicara soal stabilitas politik, saya bukan orang politik, tetapi sedikit banyak hukum juga akan bicara soal politik, politik juga akan bicara soal hukum. Sengketa hasil pemilu ini mungkin bisa dikatakan positif dari mereka diberikan ruang untuk untuk mendapatkan hak-haknya, tetapi bagi mereka yang tidak mempelajari secara detail atau tidak ngikutin secara detail, dia hanya melihat di permukaan saja, itu bisa mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hanya ngelihat angkanya saja ya. Oh, ini kok sengketanya lebih banyak nih. Ya kan? Wah, ini gimana ini? Berarti KPU ini dalam bekerja seperti apa? Jadi memang bisa mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga penyelenggaraan pemilu jika masyarakat ini merasa bahwa hasil pemilu itu nggak adil, nggak transparan, kemudian dirasa berat sebelah atau dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi nih sebenarnya partisipasi. Tapi untungnya tadi sekali lagi teknologi kita sudah berjalan. Video conference terbuka di seluruh perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Bisa ngelihat. Cuma kita mau ngelihat nggak? Kan gitu. Mau ngelihat nggak ini proses persidangan? Bener nggak transparan? Benerkah ada dukungan-dukungan? Karena ada salah satu juga kelemahan dari saya sampaikan tadi di media ya. Satu isu saja itu bisa digoreng sedemikian rupa. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa juga masyarakat bahwa sebelum kita mempercayai sebuah berita, kita harus lihat dulu data, fakta, sehingga kita tidak salah dalam beropini. Maka ini memang tugas kita bersama, bahwa penyelenggaraan pemilu yang kemarin kemudian ada sengketa. Jangan sampai ini membuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi ini menjadi turun, nggak percaya. Nah, itu bisa dibantu dengan banyak hal, iya kan? Ya, tadi kita tidak boleh melihat hanya di permukaan saja. Itu permukaan saja bahwa kasusnya meningkat dibandingkan kemarin kan gitu. Ternyata yang dismisal separuhnya lebih. Nah, ini kan misalkan begitu. Nah, ini berarti ya fine-fine aja. Tadi cerita soal logistik misalnya. Tapi saya lihat ini kalau menurut pendapat saya bahwa ini pilkada lebih ini nih. Kan sifatnya lokal ya. Saya masih bisa membayangkan bahwa kalau ini bersifat lokal, antisipasinya juga lebih mudah mestinya dibandingkan yang berskala nasional untuk distribusi logistiknya gitu. Kemudian kita juga bicara soal ini kelelahan ya. Oh gitu. kelelahan dari finansial mungkin ya. Partai politik kemarin dalam sengketa PHPU tentu saja pasti mengeluarkan finansial yang lebih begitu dibandingkan mereka yang tidak bersengketa. Ya kan, yang bersengketa masih kan finansial. Padahal nanti pilkada pasti juga dibutuhkan adanya biaya biaya juga. Maka ini juga menjadi satu catatan bahwa jangan sampai sengketa pemilu kemarin ini bisa mengurangi kualitas pilkada hanya persoalan ada biaya tambahan untuk sengketa, ya kan? Ini pasti akan ada biaya karena nggak mungkin bicara soal pemilu kita tidak bicara biaya. Jadi dampaknya itu ya kalau dilihat secara existingnya di persoalan pembiayaan bagi yang bersengketa pasti akan mengeluarkan biaya lebih. Yang mestinya bisa dipakai untuk kegiatan di pilkada bisa terambil di PHPU. Gitu. Iya ya, implikasinya juga pasti ke situ ya Prof. Iya, Betul-betul.
Itu menarik sekali ya teman pemilih ya. Pasti akan ada impactnya terhadap pelaksanaan pilkada. Tapi kalau dari sisi awareness atau kepedulian, ini kan berarti kayak bersambung gitu ya, Prof. Jadi habis kemarin kita mengalami kemeriahan pemilu, terus kita segera akan dihadapkan pada tahapan yang semakin menarik lagi di tingkat daerah masing-masing. Betul. Dan ini percaya nggak percaya Prof, sebenarnya ini kayak nggak kalah sih Prof nanti euforia dan juga apa ya kegegap gempitaannya itu, karena masing-masing merayakan di level daerahnya masing-masing. Iya. Masing-masing punya proud, punya kebanggaan masing-masing kan Prof. Betul. Gitu. Dan itu kan orang-orang yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Oh ini bupatiku sendiri, oh ini wali kotaku sendiri atau gubernurku sendiri. Jadi kayak ada belongingnya tuh kayaknya lebih gede gitu ya Prof. Iya. Ya, kayaknya. Jadi memang sebenarnya udah terasa ya. Sekarang sudah terasa. Memang berbeda dibandingkan dengan dulu, dengan pemilu yang legislatif maupun presiden. Ini kan sudah menyangkut di tempat kita tinggal. Jadi kita sudah lihat bagaimana itu sosialisasi para calon, kegiatan bergerak, dan kita sudah intens membicarakannya. Walaupun dulu juga membicarakan sih, tetapi memang agak berbeda. Euforianya jauh memang lebih berbeda itu dari sisi masyarakatnya. Tetapi dari sisi tadi, di sisi pesertanya, dia kan tadi kalau mereka sudah biayanya habis di PHP atau lebih banyak harusnya dibawa ke pilkada partai politik kan sama-sama pengusung partai politiknya, kecuali tapi tambah ada independen ya, ada tambahannya. Independen ya. Nah itu tadi teman pemilih menyenangkan sekali untuk mendengar bagaimana nanti pilkada itu digadang-gadang itu juga akan sama serunya atau mungkin jauh lebih seru dan menarik lagi. Iya, karena dilaksanakan di level daerah masing-masing gitu. Nah teman pemilih gimana? Apakah sudah mulai meriah nih di tahapan pilkada yang sudah mulai digelar atau sudah mulai ada acara itu di daerah masing-masing, baik itu di level provinsi ataupun di level kabupaten kota masing-masing? Kalau udah ada cerita ya di kolom komentar ya. Nah teman pemilih menyenangkan sekali, kita masih akan ngobrol sama Prof Suni lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih loh teman pemilih sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hanya di podcast KPU RI bersama saya host hari ini Reni. Dan teman pemilih jangan lupa loh untuk selalu memastikan bahwa teman pemilih tetap terkawal hak pilihnya dengan cara klik cek dptonline.kpu.go.id. Di situ teman pemilih sama nih seperti pemilu kemarin bisa mengecek apakah hak pilihnya sudah terdaftar sebagai pemilih untuk di Pilkada serentak 2024. Tinggal masukkan aja NIK-nya dan nanti bisa dilihat teman pemilih akan memilih di TPS yang mana. Di situ sudah gampang sekali diakses dan juga gampang sekali dilihat. Jangan lupa juga saat ini masih berlangsung coklit pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarli, petugas pemutakhiran data pemilih yang berlangsung dari 24 Juni sampai 24 Juli 2024 nanti. Pantarli akan datang ke rumah teman pemilih semua untuk mencocokkan data dan juga memutakhirkan data pemilih siapa saja yang akan berhak untuk memilih pada Pilkada serentak 2024 nanti. Jadi nantikan ya kehadiran Pantarli di rumahmu semuanya. Dan teman pemilih semua, kita masih bersama dengan Prof Suni. Prof, kita sudah sampai di segmen ketiga setelah obrolan yang panjang dan knowledge yang banyak banget dari Prof tadi di dua segmen pertama. Kini saatnya kita ingin mendengar atau Prof berkenan untuk menyampaikan apa pesan Prof untuk semua teman pemilih untuk menyambut Pilkada serentak 2024 nanti, Prof. Ya, terima kasih nih Mbak Reni, teman pemilih. Jangan lupa ya, kita mau pilkada serentak besok November. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau kita klaster nih ya Mbak ya, atau kita kelompokkan itu, jadi untuk menjadi pemilih itu di era milenial tadi sudah enak banget ya. Tinggal klik, lihat apakah saya terdaftar, nanti nyoblosnya di mana. Nah ini berarti ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan diri sebelum hari pemilihan, itu penting. Ini penting ya. Kemudian pada saat pemilihan, pada saat di TPS, setelah pemilihan, kemudian setelah pemilihan itu bagaimana kita itu masih bisa berpartisipasi lanjutan atau enggak. Nah ini ada beberapa step. Yang pertama kalau sebelum hari pemilihan, tentu saja tadi klik di cek di PT Online, di DPT Online. Nah, memeriksa daftar pemilih, pastikan nama kita ada di situ, kemudian memilih di TPS mana. Yang kedua adalah
penting banget mengumpulkan informasi tentang calon. Nah, ini penting nih. Cari tahu nih visi misi, kemudian prokernya para calon itu apa. Ini penting. Kira-kira bisa mengakomodasi keinginan kita nggak nih? Nah, ini kan bisa menjadi bahan untuk kita memilih nanti. Kemudian bisa dilihat pada saat KPU mesti menyelenggarakan debat publik. Iya kan, debat publik bisa dilihat. Kemudian dia di media massa, lihat saat kampanye. Yang paling penting di sebelum kita pemilihan ini, sebelum hari pemilihan adalah mengetahui prosedur, mekanisme, bagaimana pemungutan suara di TPS itu dilakukan. Buka jam berapa, tutup jam berapa. Bukan sudah tahu ini besok tanggal merah kita mau pemilihan, mari kita jalan-jalan refreshing. Ini kan salah. Nanti milihnya setelah refreshing aja, tutuplah TPS. Iya itu, betul banget itu. Jadi dia tahu dong. Nanti kalau tutupnya itu jam berapa kita pelajari sebelum pemilihan. Bukan penyesalan datangnya belakangan. Ternyata TPS-nya sudah tutup. Kita ini penting. Iya, jangan sampai kejadian itu. Jangan sampai kejadian. Kemudian kita sudah dengerin calonnya ini udah mau milih, tapi begitu sampai TPS sudah tutup. Nah ini kan juga nggak make sense banget. Kemudian pada saat hari pemilihan sebaiknya datang tepat waktu lah. Jadi dibuka jam 7 ya jam 7 supaya nggak antre. Nanti kalau biasanya kan kita males kalau antre, datang tepat waktu. Bawa dokumen. Dokumen penting ini harus dibawa. Jadi identitas seperti KTP dan lain sebagainya, mungkin undangan dari KPU. Mematuhi ya walaupun kita sudah selesai ya COVID dan lain sebagainya, tapi protokol kesehatan tuh menurut saya ini pembelajaran berharga, tetap harus jalan. Di TPS jangan ngeyel sama petugas nih. Ngeyel gimana Prof? Ya kadang-kadang kita kan ngeyel gitu ya. Udah arahan petugas sudah dikasih tahu ini masuk bilik sini dulu, baru bilik sini dulu. Kadang-kadang kita ngeyel ini lah saya langsung ke tintanya aja dulu. apa masih ada terjadi gitu ya Prof ya? Ya mungkin aja. Karena antrian di sini boleh nggak saya sini duluan kan gitu. Kan kita inovatif kan gitu ya. Ntar kan nyoblosnya nanti aja setelah ini daripada antrinya panjang kan gitu. Ambil bilik yang sebelah sini. Jadi ikutin aja arahan petugas itu seperti apa. Ikuti petunjuknya. Diperiksa surat suaranya. Kemudian yang penting lagi rahasiakan dong siapa yang dipilih, ini penting. Karena sifatnya di undang-undang sudah mengatakan bahwa kita harus luber dan jurdil, rahasia, konfidensialitas itu barang penting. Setelah pemilihan, ya kita sebagai warga negara yang baik, enggak setiap tahun kita akan pilkada kan, enggak. Maka setelah pemilihan sebaiknya ikut mengawasi proses pemungutan suara itu. Jadi karena berbasis partisipasi juga, laporin dong kalau ada pelanggaran. Jangan tahu pura-pura nggak tahu. Iya betul. Ini kan mengambil peran ya, Prof ya. Ambil peran lah di situ. Nah itu saya kira menurut saya hal-hal yang perlu disiapkan oleh peserta, bukan peserta pemilu ya, tetapi peserta pemilihan dia yang akan memilih itu. Iya, masyarakat ya Prof ya. Iya betul. Itu yang diceritakan Prof barusan, pesan-pesan tadi itu sekaligus juga sebenarnya membuka kesadaran kita. Ternyata bahkan dari sejak pemilu kemarin pun masyarakat itu sudah mengambil peran yang begitu besar ya Prof. Dari sejak sebelum hari pemungutan suaranya itu banyak yang sudah ngambil peran sesuai porsi dan kemampuannya. Misalkan seperti anak-anak muda yang dia punya akses untuk menjadi influencer atau content creator, dia ada banyak sekali kanal-kanal yang membuat forum-forum edukasi bahwa gini loh caranya kamu ngecek calon-calon yang mau dipilih. Itu banyak banget Prof itu. Terus saling mengingatkan kita tuh nggak boleh abai. Kenapa kalau kita abai nggak mau milih, kerugian apa yang akan kita alami gitu. Banyak banget yang melakukan upaya-upaya kayak gitu, dan itu menyenangkan sekali ya Prof ya. Oh sangat menyenangkan sekali. Apalagi di bagian pendidikan dan sosialisasi ini. Kalau apa ya, saya cuma bilang sama mahasiswa saya, yang namanya pemilu nggak tiap hari loh. Pemilu itu rentangnya panjang. Nanti kamu bisa ikut berperan di situ, itu sesuatu banget. Kan aneh banget saat pemilu anak nggak tahu apa-apa. Ini apa-apa kayaknya kan nggak berperan dalam negara ini gitu loh. Dulu pahlawan aja bawa senjata. Ini kan kita bisa ngajaklah orang lain untuk berpartisipasi. Ini kan keren. Jadi nggak cuma dia datang, ayo dong kita ke TPS, kita cek bareng-bareng. Ini keren kalau kita bisa lakukan itu, menurut saya sih ya. Menolak politik uang itu nggak gampang. Betul itu, apalagi ya nanti ya. Iya betul. Makanya memilih dengan teliti benar-benar siapa calonnya yang bakal
bakal menjadi calon-calon yang akan dipilih nanti, seperti kata Prof tadi, itu penting banget untuk mengetahui. Penting banget. Betul. Pada siapa kita menitipkan investasi suara kita ya. Betul. Mereka juga bisa berdalih begini, kan cuma 5 tahun sekali, masa kita ngambil uangnya juga nggak boleh. Jangan gitu. Ini kan Buat 5 apa? tahun sekali, untuk apa? Sebisa mungkin kita menghindari itu, menolak politik uang. Iya. Dan ini betul. karena pilkada ya, ini kan beda ya, karakteristiknya beda sama pemilu yang legislatif dan presiden. Betul. Ini di tingkat grassroots. Iya. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menjaga kerukunan. Mm. Ini pemilu sukses ini tidak hanya semuanya berjalan dengan lancar, baik, tetapi bagaimana mereka menjaga kerukunan. Kemudian tidak terjadi chaos. Jangan sampai. Ini penting banget. Kan tidak ada di rule of the game-nya menjaga kerukunan, kan nggak ada. Tetapi itu karena ini pilkada, calon kita sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Betul. Ini yang membedakan dengan pemilu. Presiden, mungkin presiden kan ada di ibu kota, tapi kalau di daerah ini calonnya tetangga sebelah nih. Calonnya ini saudara nih. Tetangga sebelah lawan saudara nih. Nah, ini menjaga kerukunan menurut saya penting banget nih. Betul. Itu pesan yang penting banget, dan rasanya penting sekali kita semua ya teman pemilih perlu untuk mengingat dengan baik hal-hal yang tadi sempat disampaikan sama Prof Suni, supaya menjaga kerukunan, menjaga kedamaian tetap menjadi hal yang paling utama, bukan pilihan gitu. Tapi menggunakan hak pilih untuk nanti pilkada di 27 November 2024 itu juga tetap wajib untuk dilakukan. Karena kita sebagai warga negara kan punya hak memang ya dua itu. Kalau nggak dipilih ya memilih gitu. Betul. Jadi mau pilih yang mana nih gitu. Kalau bukan lagi saatnya dipilih ya berarti gunakan hak pilihnya untuk memilih gitu. Prof, senang sekali kita mendapatkan waktu Prof dan juga pemikiran-pemikiran Prof yang luar biasa, sangat memotivasi dan juga sangat mendorong kita jadi lebih banyak tahu lagi tentang pemilu pilkada, Prof. Terima kasih banyak ya sudah berkenan mampir dan bercerita. Terima kasih Mbak Reni dan juga teman pemilih. Terima kasih Prof, sehat selalu, mudah-mudahan nanti mampir lagi ya Prof ke sini. Insyaallah. Insyaallah, amin. Terima kasih ya teman pemilih sudah setia mendengarkan episode podcast hari ini. Tamu spesial kita yang sempat mampir hari ini yaitu Profesor Dr. Suni Umu Firdaus SHMH. Beliau adalah guru besar Hukum Tata Negara dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dan juga Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM UNS. Teman pemilih jangan lupa untuk ikuti terus episode berikutnya dari podcast KPU RI yang tayang setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.